Pernikahan pada pandangan pertama, Zachary dan Serenity. Bab 501. Aku tidak picik sepertimu. Zachary menjawab dengan ragu. Kamu marah? Ya, aku marah. Aku mengirimimu begitu banyak pesan teks, tetapi kamu cukup kejam, tidak membalas satupun. Saat keluar dari mobil, Serenity menarik Zachary keluar bersamanya. Ia meletakkan payung di tangan Zachary dan berkata, kamu harus kembali bekerja. Aku harus pergi. Dia merasa lapar. Serenity tidak sempat meminum coklat hangat yang dibuatnya pagi ini, dan sekarang perutnya terasa sakit. Aku akan melihatmu pergi dari sini. Karena Elisa dan ibunya datang mencari Serenity, mereka pasti ada di sana untuk membicarakan saudara perempuan Nyonya Stone. Zachary tidak dapat menjaga Serenity lama-lama. Serenity duduk di belakang kemudi dan melambaikan tangan ke arah Zachary, sambil berkata, beritahu aku sebelumnya jika kamu akan datang untuk makan siang. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan punya sisa makanan. Tentu, Zachary tidak akan pergi ke toko, jika Nyonya Stone dan putrinya ada di sana. Serenity segera berlalu. Berdiri di sana, Zachary memperhatikan mobilnya menghilang dari pandangan sebelum berbalik untuk berjalan kembali. Tanpa sepengetahuannya, Josh telah bergantian bersama Kalum memata-matai pasangan itu di depan gedung kantor dengan teropong. Mengenai para eksekutif senior yang dipanggil ke rapat, Josh membahas sedikit hal terkait pekerjaan dan segera menangguhkan rapat. Andai saja aku punya pendengaran super. Josh meletakkan teropongnya. Karena mereka hanya bisa melihat, tetapi tidak bisa mendengar, mereka tidak tahu apa yang dikatakan boneka itu kepada istrinya. Pasangan muda itu pasti melakukan sesuatu yang cabul di dalam mobil. Siapakah yang mengira seorang pria tegas dan tanpa basa-basi seperti Zachary mampu melakukan hal seperti itu? Semua memuji kekuatan cinta. Tunggu dulu, itu seharusnya kekuatan kecemburuan. Zachary menjadi gegabah hanya karena cemburu. Kalum berkata sambil tersenyum, Zach akan kembali. Aku harus pergi. Jangan lupa untuk mengembalikan teropong itu ke dalam laci Zach, atau tanggung akibatnya jika dia mengetahuinya. Dia melarikan diri dengan cepat. Josh segera bergegas keluar dari ruang rapat dengan teropong, dan memasukkannya kembali ke dalam laci Zachary sebelum kembali. Dia lalu berjalan keluar seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tuan Chaplin pura-pura buta dan tidak melihat apapun. Josh bertemu Zachary di lift. Apakah rapatnya sudah selesai? Tanya Zachary dengan suasana hati yang baik. Baru saja berakhir. Kenapa? Apa ada yang ingin kamu tambahkan? Tidak. Zachary melewati Josh sebelum berhenti. Ia menoleh dan berkata pada Josh, Nona Sox demam tinggi. Ia dirawat di rumah sakit. Josh bertanya dengan tenang, benarkah? Setelah Zachary pergi, Josh mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jasmine. Dia bertanya tentang Jasmine, memastikan bahwa Jasmine baik-baik saja melalui telepon. Setelah mengetahui Jasmine dipasangi infus di rumah sakit, Josh berkata, saya akan segera ke sana untuk menemani Anda, Nona Sox. Tidak apa-apa, Tuan Bucam. Ibu saya bersama saya. Begitu ya. Jaga diri dan tetaplah terhidrasi. Bab 502. Demi kedamaian dan ketenangan, Jasmine tak ragu untuk berbaring di lantai saat perayaan ulang tahun Nyonya Dawson. Itu artinya tekanan untuk menikah cukup berat bagi Jasmine. Josh tidak akan bisa lepas dari situasinya jika Nyonya Sox memergokinya mengunjungi Jasmine. Meskipun Jasmine adalah tipenya, belum ada yang pasti antara mereka. Mereka belum sampai pada tahap bertemu dengan orang tua mereka. Josh hanya memberitahu kepala keluarga Bucam tentang hal itu dan merahasiakannya dari yang lain. Ia takut para tetua keluarganya akan datang berbondong-bondong ke rumah Jasmine dan membuatnya takut. Jasmine berterima kasih atas perhatian Josh. Pasangan itu tidak mengobrol lama dan mengakhiri pembicaraan di telepon. Elisa dan ibunya menunggu di toko Serenity untuk kepulangan Serenity. Sean pergi setelah Elisa dan ibunya datang. Ibu Sean memperingatkannya untuk menjaga jarak dari Elisa. Keluarga Lo tidak ingin menentang putri berapi-api dari Stone.
Nyonya Stone telah memutuskan bahwa Serenity dan Liberty adalah keponakannya. Dia melihat ke setiap sudut toko Serenity. Dia melihat banyak barang lainnya. Bingung, Nyonya Stone bertanya kepada putrinya. Mengapa Serenity punya banyak sekali produk perawatan kulit dan kosmetik di tokonya? Nyonya Stone tahu bahwa Serenity juga memiliki bisnis daring yang menjual hasil kerajinannya sendiri. Ia pernah melihat maneki Neko yang dibawa pulang Elisa. Maneki Neko itu dibuat dengan sangat baik. Putrinya sangat menyukai maneki Neko. Wajah Elisa memerah. Dia menjawab dengan canggung. Aku membeli barang-barang itu, Bu. Aku akan beralih ke terapi belanja setiap kali aku merasa sedih. Tidak masalah jika produk-produk itu tidak berguna bagiku. Aku membeli semuanya. Saat saya sudah tenang setelah berbelanja, saya baru sadar, Anda akan memarahi saya karena membeli barang yang tidak saya butuhkan. Jadi, saya memberikan semuanya kepada Serenity. Nyonya Stone membalas. Jadi kamu membuang barang-barangmu di Serenity, seolah-olah dia adalah pusat daur ulang. Elisa menggigit lidahnya. Dia menghampiri dan memegang lengan ibunya sambil berbicara manis. Sekarang setelah aku tahu Serenity mungkin sepupuku, sudah sepantasnya aku sebagai sepupu yang lebih tua memberinya hadiah. Aku tidak akan memberikan semua barangku padanya. Benar, berkatmu aku mungkin bisa menemukan bibimu. Hanya saja, Nyonya Stone mengakhiri tengah kalimatnya. Dia berharap dan juga takut tes DNA akan menunjukkan bahwa dia dan Serenity memiliki hubungan darah. Jika mereka ada hubungan darah, berarti saudara perempuannya telah meninggal selama 15 tahun. Nyonya Stone harus menunggu sampai waktunya di bumi berakhir, sebelum bersatu kembali dengan saudara perempuannya di surga. Mama, Elisa tahu ibunya sedih. Sambil berpegangan erat pada lengan ibunya, Elisa menghiburnya, meskipun bibiku tidak lagi bersama kita, ia meninggalkan 2 orang putri. Kamu telah mencari adikmu selama puluhan tahun. Merupakan suatu berkat bahwa kamu dapat menemukan 2 orang keponakan. Jangan lupakan Sony juga. Dia manis sekali. Aku langsung menyukainya. Aku sangat iri Serenity mempunyai keponakan yang lucu. Aku tidak percaya dia mungkin keponakanku juga. Hahaha, aku akan membelikan Sony banyak sekali mainan. Hati Nyonya Stone bisa luluh hanya dengan memikirkan anak menggemaskan itu. Bagaimana kabar Sony? Apakah Anda bertanya pada Serenity? Beritahu Serenity untuk memberitahu kami jika dia membutuhkan bantuan kami. Kami akan membantunya terlepas dari apakah dia keponakanku atau bukan. Apapun yang terjadi, Serenity adalah salah satu dari segelintir sahabat putri kesayangannya. Kecintaan Nyonya Stone terhadap putrinya juga meluas kepada teman-temannya. Dia memiliki pendapat yang bagus tentang Serenity. Saya belum bertanya pada Serenity. Bagaimana aku bisa, setelah ketakutan yang ibu berikan padaku kemarin? Saya pikir itu harus diselesaikan. Suami Serenity adalah pria yang baik. Suaminya akan selalu ada untuk menyelesaikan masalah, setiap kali Serenity dan kakaknya menghadapi kesulitan. Serenity dan suaminya langsung menikah, tanpa mengetahui banyak tentang satu sama lain. Tetap saja, suaminya jauh lebih baik daripada pria yang dinikahi dan dikenal saudara perempuannya selama 12 tahun. Brown bajingan, aku akan menghajar orang itu jika itu aku. Nyonya Stone bertanya dengan prihatin. Serenity langsung menikah. Suaminya dari mana? Apa yang dia kerjakan? Saya pikir dia bekerja di York Corporation. Kebetulan nama belakangnya adalah York, tapi Serenity mengatakan, suaminya tidak ada hubungannya dengan keluarga York yang kita kenal. Ada banyak orang dengan nama belakang yang sama, jadi Nyonya Stone tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya menyenandungkan pengakuan. Bab 503. Apakah kamu pernah bertemu dengan suami Serenity sebelumnya? Nyonya Stone bertanya kepada putrinya. Jika Serenity dan saudara perempuannya ternyata adalah keponakannya, Nyonya Stone, sebagai bibi, harus menilai laki-laki yang menjadi keponakannya. Saya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia tampaknya sibuk bekerja.
Anda tahu hanya orang-orang elit yang bisa bergabung dengan York Corporation, dan pekerjaan bisa menjadi sangat menyita waktu. Saya pikir suaminya bekerja di manajemen yang lebih tinggi, jadi pekerjaan pasti menyita banyak waktunya. Ekspresi Elisa mulai melembut saat dia berbicara tentangnya. Saya pikir mereka mulai saling menyukai. Elisa tidak terlalu memperhatikan pernikahan Serenity. Seperti halnya cinta yang pernah ia rasakan sebelumnya, Elisa dapat merasakan perubahan halus dalam diri Serenity terhadap suaminya. Setelah berpikir panjang, Elisa menambahkan, namun, mereka belum menjadi pasangan yang sebenarnya. Pernikahan mereka saat ini hanya sebatas nama. Mereka memasuki pernikahan tanpa perasaan apapun terhadap satu sama lain. Semuanya harus berjalan sesuai rencana, karena mereka menjaga pernikahan atas nama, sambil memelihara hubungan mereka. Jarang ada pasangan yang bisa begitu membumi. Nyonya Stone sudah memihak Serenity, sebelum dipastikan bahwa dia adalah keponakan perempuannya. Dia pikir penilaian Serenity yang baik, kemandirian, kepercayaan diri, dan kemauan yang kuat adalah sangat mirip dia. Sementara itu, terdengar seperti sebuah mobil berhenti di luar toko. Itu pasti Serenity. Elisa berjalan keluar dan melihat Serenity. Karena di luar masih hujan, Elisa berdiri di pintu masuk dan menyaksikan, sambil tersenyum saat Serenity turun dari mobil dan mendekat di bawah payung. Maaf membuatmu menunggu, Elisa. Serenity sedang dalam suasana hati yang baik, setelah menjernihkan suasana dengan Zachary, dan menghentikan si pria picik itu dari mengulang sejarah. Dia tidak bisa menahan senyum, ketika dia kembali ke Elisa yang tersenyum di wajahnya juga. Dia menepis tetesan air hujan di payung di pintu, dan menyimpan payung itu sebelum memasuki toko bersama Elisa. Suhu benar-benar turun hari ini. Elisa berkomentar, saya tidak merasa kedinginan. Pakaiannya mungkin tidak terlihat tebal, tetapi hangat. Seren, ini ibuku. Elisa memperkenalkan ibunya pada Serenity. Serenity dan Nyonya Stone saling bertatapan. Meskipun emosinya sedang memuncak, Nyonya Stone menenangkan diri dan tersenyum ramah. Kamu pasti Seren. Elisa sering bercerita tentangmu padaku. Halo, Nyonya Stone. Serenity menyapa Nyonya Stone dengan sopan. Dia mampu mengendalikan emosinya, bahkan ketika ada kemungkinan bahwa Nyonya Stone mungkin adalah bibinya, tidak seperti Nyonya Stone yang emosional. Dia tidak ingin membuat penilaian terlalu cepat sebelum tes DNA dilakukan. Silahkan duduk, Nyonya Stone. Saya akan menuangkan segelas air untuk Anda. Nyonya Stone segera menjawab, tidak perlu, Seren. Elisa dan aku sudah lama berada di tokomu. Aku sudah minum di sini. Nyonya Stone memandang bungkusan sarapan dan cangkir berinsulasi di mesin kasir, dengan kesedihan tertulis di matanya. Sepertinya kamu belum sarapan, Seren. Makanlah dulu, lalu kita ngobrol setelahnya. Apapun yang terjadi, kamu harus makan tepat waktu. Jangan biarkan dirimu kelaparan. Beberapa orang pasti sedang sarapan sekarang. Nyonya Stone merasa tidak enak karena Serenity belum sarapan. Elisa menyela. Serenity, ikuti saja saran saya. Saat itu aku tidak makan tepat waktu dan itu mengganggu kesehatanku. Butuh beberapa saat bagi saya untuk menjadi lebih baik. Sekarang, ibuku akan menyeretku keluar dari tempat tidur untuk sarapan, antara pukul 7 hingga 8 pagi, meskipun aku baru tidur pada pukul 3. Nyonya Stone memelototinya. Kamu orang yang tidak diajak bicara. Elisa menjulurkan lidahnya dengan nakal. Saya tidak punya rasa malu. Tentu saja, saya akan bicara. Geli, Serenity tertawa. Bab 504, sarapanku mungkin sudah tidak hangat lagi. Aku akan memanaskannya di dapur. Elisa, kamu pelanggan tetap di sini. Tolong hibur Nyonya Stone. Elisa menjawab sambil tersenyum. Jangan khawatir, ibu dan aku tidak akan menjadi orang asing. Tokomu adalah rumahku. Serenity berpikir dalam hati, toko saya tidak sebanding dengan kekayaan yang dimiliki keluargamu. Dia mengambil sarapan yang dikemas oleh Zachary ke dapur, dan memanaskannya sebelum menikmati makanannya di dapur.
Zakri membuat coklat panas untuknya. Berkat cangkir yang terisolasi, minumannya tetap hangat. Lengan dan kakinya terasa dingin karena cuaca mulai dingin, dan Bibi Flo juga datang berkunjung. Sambil memegang cangkir berinsulasi, Serenity merasakan kehangatan di perutnya setelah menyesap coklat panas. Dering, dering, dering. Teleponnya berdering. Sambil menyeruput coklat panasnya, dia mengeluarkan ponselnya untuk melihat. Itu Zakri. Dia mengangkat telepon itu. Apakah kamu ada di toko? Zakri melihat waktu sebelum menelepon. Ya, saya di toko. Apa yang Anda makan? Sarapan yang kamu siapkan untukku dengan penuh kasih sayang pagi ini. Sekarang aku minum coklat panas yang kamu buatkan untukku. Coklatnya terasa enak dan ringan, dan sedikit kayu manis benar-benar menonjolkan rasa manisnya. Zakri menegurnya, jam berapa sekarang, dan kamu baru sarapan sekarang? Aku tidak perlu sarapan sekarang, jika orang bodoh itu tidak berbalik dan melarikan diri. Zakri berkomentar, itu salahku, aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Jangan beri aku janji apapun. Begitulah dirimu, kau tidak bisa mengubahnya. Serenity menambahkan sambil terkekeh. Aku tidak ingin semua ini meledak di wajahmu lagi. Wajahmu sudah tampan. Tidak baik jika wajahmu ditutupi dengan noda setelah melakukan sesuatu. Meledak di wajahku. Zakri terdiam. Selain nenek, Serenity adalah satu-satunya orang yang akan mempermalukannya. Apakah kamu akan datang untuk makan siang? Aku mungkin tidak punya waktu untuk menyiapkan makan siang. Aku mungkin akan makan di luar. Dia bermaksud mentraktir Elisa dan Nyonya Stone makan siang. Apakah Nona Stone ada di toko Anda? Ya, aku akan mentraktir mereka makan siang nanti. Elisa sudah sangat membantuku. Zakri menggerutu dalam hatinya. Aku juga banyak membantumu, tapi kau tak pernah mentraktirku makan. Namun, dia berkata, saya akan mengirimi Anda sejumlah uang. Ajak mereka ke hotel untuk makan siang. Saya tidak bisa meninggalkan kantor sore ini, jadi saya tidak akan pergi ke sana. Serenity menanggapi dengan cengiran. Saya punya uang. Jangan kirim uang ke saya. Jangan khawatir. Saya mungkin pelit, tetapi saya tidak akan mengajak orang seperti Nyonya Stone ke truk makanan. Dia tidak pelit. Sebaliknya, Serenity pandai mengelola uangnya, hanya membelanjakannya untuk kebutuhan pokok saja. Serenity dan Zakri kini menjalani kehidupan yang baik, tetapi itu karena mereka tidak memiliki anak bersama. Begitu bayi lahir, itu akan sangat menguras keuangan mereka dan itu bisa menguras kantong mereka. Aduh, Serenity bersin. Setelah mengetahui hal itu, Zakri merasa tidak enak dan menyalahkan dirinya sendiri karenanya. Kamu pasti masuk angin sejak keluar dari mobil tanpa mantel. Tadi hujan deras dan berangin. Saya baik-baik saja. Aku bersin karena kamu merindukanku. Jangan lupa, aku sedang meminum coklat panas yang kamu buatkan untukku. Zakri menyeringai. Oke, aku merindukanmu. Aku sungguh merindukanmu. Saya kira Anda tidak merindukan saya karena saya tidak merindukannya. Serenity membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Dia memulainya dengan mengatakan bahwa bersin berarti dia merindukannya. Sekarang, dia mencoba membalasnya dengan mengatakan bahwa dia juga merindukannya. Yah, dia mendapat hal lain jika dia mengharapkan dia mengatakannya dengan lantang. Bab 505. Apakah Sean sudah pergi? Zakri tidak melupakan saingan cintanya. Aku tidak melihatnya saat aku kembali. Apakah kamu masih cemburu? Zakri terdiam beberapa saat sebelum menjawab, yah, kamu bilang begitulah aku. Kurasa kecemburuan mungkin sudah menjadi kebiasaanku. Josh dan Nenek Mei akan melemparkan bayangan padanya jika mereka ada di sekitar. Serenity terkekeh. Kalau begitu, aku harus membuatmu makan sayur setiap hari. Karena dia senang berubah menjadi hijau karena iri, dia mungkin juga menyajikan semua sayuran yang bisa dia makan. Aku suka makan apapun yang kamu buat untukku. Zakri, bibirmu benar-benar manis. Ada apa dengan semua omongan manis akhir-akhir ini?
Zakri mengernyitkan sudut bibirnya. Nenek sering mengeluh tentang kurangnya kata-kata manis yang diucapkannya kepada Serenity. Sekarang setelah Zakri mencobanya, Serenity risau tentang bibirnya yang manis. Dia mungkin tidak suka kata-kata manis. Aku tidak ingin menyita lebih banyak waktumu. Oke. Serenity adalah yang pertama mengakhiri panggilan. Zakri menjauhkan telepon dari telinganya dan menatap layar ponsel itu sejenak sambil bergumam pelan. Dia bahkan tidak mengatakan bahwa dia merindukanku. Meletakkan teleponnya, Zakri segera bertindak dan melemparkan dirinya ke dalam pekerjaannya yang sibuk. Serenity menghabiskan coklat panasnya dan mencuci cangkir insulasi hingga bersih. Ia kemudian mengambil beberapa buah dari lemari es dan mencucinya dengan bersih sebelum menaruhnya di atas piring buah. Ia membawa piring buah itu keluar. Nyonya Stone dan putrinya sedang duduk di kasir. Nyonya Stone. Serenity menaruh piring buah di depan Nyonya Stone. Silahkan makan, Nyonya Stone. Terima kasih. Nyonya Stone mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dengan Serenity yang duduk, Nyonya Stone tidak bertele-tele dan langsung ke intinya. Serenity, kamu pasti tahu kenapa aku di sini hari ini. Aku dipisahkan dari adikku saat berusia 8 tahun. Sudah 50 tahun, dan selama 50 tahun ini, adikku selalu ada di pikiranku. Saya khawatir apakah dia baik-baik saja di tempat orang tua angkatnya. Saya khawatir dia akan melupakan saya. Setelah dia diadopsi, saya sering bertanya kepada pimpinan panti tentang dia, tetapi sayang sekali saya tidak mendapat kabar apapun. Begitu saya dewasa dan memiliki cukup uang, saya mencoba berbagai cara untuk melacak keberadaan saudara perempuan saya. Sebelumnya memang tidak mudah, tetapi dengan maraknya internet, saya pikir itu akan mempermudah segalanya. Namun, harapan saya selalu dibalas dengan kekecewaan demi kekecewaan. Elisa telah menyampaikan rincian ini kepada Serenity sebelumnya. Setelah aku melihat kakakmu dan Sony, intuisiku mengatakan bahwa kalian adalah putri adikku. Sony sangat mirip dengan adikku saat dia masih kecil. Aku juga melihat foto pernikahan kakakmu di rumahnya. Dia mirip dengan adikku. Saya berpikir, bisakah Anda ikut dengan saya untuk melakukan tes DNA? Melihat Serenity tidak langsung berkata ya, Nyonya Stone dengan bersemangat menambahkan. Saya bisa menerima apapun hasilnya. Elisa menimpali. Seren, kamu bisa memberi kami beberapa helai rambutmu, jika kamu tidak punya waktu untuk pergi bersama kami. Kami dapat menggunakan rambutmu untuk melakukan tes DNA tanpa Anda berada di sana. Tentu saja, akan lebih baik jika Serenity bersedia pergi bersama mereka dan melakukan tes darah di pusat pengujian. Atau, kamu bisa pergi bersama ibuku, jika kamu khawatir tidak ada yang akan menjaga tokomu. Saya akan tinggal dan mengurus semuanya di sini. Serenity menunggu sampai ibu dan putrinya selesai sebelum menjawab. Tunggu, Nyonya Stone, Elisa. Aku akan menelepon kakakku untuk bicara. Aku sudah memberitahu Elisa keadaan di sekitar ibuku. Aku tersentuh karena kamu tidak pernah menyerah mencari adikmu, tapi ibunya telah meninggal selama 15 tahun. Hasilnya akan sulit diterima Nyonya Stone. Nyonya Stone menangis. Dia merasa sedih sepanjang hari kemarin. Penyebutan bahwa saudara perempuannya mungkin telah meninggalkan dunia selama 15 tahun membuatnya tersedak. Dia tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Bab 506. Dengan air mata mengalir di wajah Nyonya Stone, Serenity menyerahkan tisu dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Nyonya Stone. Serenity. Nyonya Stone memegang tangannya, tersedak oleh isak tangis. Saya turut prihatin dengan masa kecilmu. Saya tidak menemukannya dengan cepat. Mungkin ibumu tidak akan meninggal jika saya melacakmu lebih cepat. Jika saja saudara perempuannya ditemukan lebih awal, Nyonya Stone akan membawanya untuk tinggal di kota. Dengan begitu, saudara perempuannya tidak akan pernah kehilangan nyawanya, bersama suaminya, dalam sebuah kecelakaan mobil tragis di kota kecil itu. Meskipun tes DNA belum dilakukan,
Serenity merasa ada yang mengganjal di tenggorokannya dan matanya berkaca-kaca setelah mendengarkan apa yang dikatakan Nyonya Stone. Alangkah hebatnya jika ibunya masih hidup. Jangan menangis lagi, Bu. Ayah menyuruhku untuk mengawasimu dan tidak membiarkanmu menangis. Ibu sudah menangis seharian kemarin. Elisa mengambil tisu dari Serenity dan menepuk-nepuk air mata ibunya hingga kering sambil menghiburnya. Bu, ibu bisa melakukan tes DNA dengan Serenity. Kalau hasilnya positif, setidaknya ibu masih punya Serenity dan Liberty. Nyonya Stone menyeka air matanya. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi emosional. Saat itu, Nyonya Stone dan saudara perempuannya juga kehilangan kedua orang tua mereka di usia muda. Tanpa sarana untuk membesarkan saudara perempuannya, Nyonya Stone harus berpisah dari saudara perempuannya. Perpisahan itu berlangsung selama 50 tahun. Sekarang setelah Nyonya Stone akhirnya mendengar kabar tentang hal itu, ternyata saudara perempuannya sudah lama tiada. Meskipun dikenal sebagai wanita super yang kuat dan tangguh, Nyonya Stone adalah sosok yang luar biasa. Dia membenci ketidakadilan di dunia. Butuh usaha keras bagi kedua gadis itu untuk menenangkan Nyonya Stone, sebelum Serenity sempat menelepon Liberty. Setelah mendapat pendapat dari saudara perempuannya, Serenity setuju untuk melakukan tes DNA dengan Nyonya Stone. Aku akan menjaga toko untukmu, kata Elisa menawarkan diri. Serenity meraih kunci mobil dan berjalan mengitari kasir sambil berkata, aku akan menutup toko. Biar aku yang mentraktirmu makan siang nanti. Saat teringat hasil kerajinannya, Serenity kembali dan mengambil beberapa kerajinan untuk diberikan kepada Nyonya Stone. Nyonya Stone, saya membuatnya sendiri. Pernak-pernik kecil ini tidak terlalu berharga, tetapi ini hasil kerajinan tangan saya. Ini untuk Anda. Nyonya Stone mengambil kerajinan itu dan memujinya, kerajinan tanganmu indah. Aku suka mereka. Itu tidak adil, Serenity. Kau hanya memberiku maneki Neko, sementara ibuku mendapat beberapa. Maneki Neko itu lebih cantik daripada maneki Neko milikku. Nyonya Stone mengomel, kamu bisa memesan lebih banyak di toko online Serenity. Serenity berkata sambil tersenyum, beritahu aku apa yang kamu inginkan. Aku akan membuat beberapa sesuai seleramu. Maneki Neko milik Elisa seharusnya untuk Zachary, tetapi Serenity malah memberikannya kepada Elisa. Zachary pun mengamuk karenanya. Saya perlu kembali dan memikirkannya. Saya akan memberitahu Anda begitu saya mendapat ide. Saya akan memesan melalui situs web Anda dan meningkatkan penjualan Anda. Pernak-pernik kecil ini tidak bernilai banyak uang, tapi sangat indah. Elisa adalah penggemar beratnya dan punya uang untuk membelinya. Dia akan memesan dari Serenity selama Serenity bisa melakukannya. Terima kasih sebelumnya. Saya berhutang budi kepada Anda, karena telah merekomendasikan bisnis saya. Serenity mengajak ibu dan putrinya keluar setelah menutup toko. Elisa, aku akan naik mobil Serenity. Nyonya Stone ingin tahu lebih banyak tentang adiknya, jadi dia memilih untuk ikut bersama Serenity ke pusat tes DNA. Lihat ibuku, Serenity. Dia lebih memilihmu daripada aku sebelum hasil tesnya keluar. Serenity tertawa terbahak-bahak. Nyonya Stone akan selalu sangat mencintaimu. Elisa sangat dicintai oleh keluarga Stone. Bab 507. Saat dalam perjalanan ke pusat pengujian DNA, Serenity menerima transfer uang dari Zachary sebesar $50.000. Karena takut dia tidak menerima uangnya, Zachary menyertakan pesan teks kepadanya. Seren, anggap saja kamu tidak menganggapku sebagai suamimu, jika kamu tidak menerima uang itu. Suami seharusnya mencari uang untuk dibelanjakan oleh istrinya. Serenity membaca pesan teks itu dan tersenyum lebar. Zachary telah belajar untuk membuatnya merasa bersalah agar menerima berbagai hal. Dia tidak terburu-buru menerima transaksi tersebut. Sesampainya di pusat pengujian DNA, dia menunggu hingga darah Nyonya Stone dan darahnya diambil sebelum menerima $50.000. Dengan uang pemberian suaminya, Serenity dengan murah hati mengajak Nyonya Stone dan putrinya makan siang di sebuah hotel bintang 5.
Hotel bintang 5 yang paling dikenal Serenity di seluruh Wildspoon adalah Hotel Wildspoon. Wildspoon Hotel adalah hotel di bawah bendera York Corporation. Keluarga York dan Stone tidak memiliki hubungan yang baik. Bahkan, mereka adalah pesaing. Serenity baru menyadarinya saat mereka sudah berada di hotel tersebut. Serenity meminta maaf kepada Nyonya Stone. Bagaimana kalau pergi ke restoran lain saja, Nyonya Stone? Setelah menerima kata itu, Nyonya Stone tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa. Dulu saya sering datang ke sini untuk menghadiri rapat klien, saat saya masih menjalankan perusahaan. Dia lalu melirik putrinya. Elisa bisa menangkap isyarat. Dia mengerti makna di balik tatapan ibunya. Dengan wajah tertunduk, Elisa berkata, bukan berarti aku akan bertemu dengannya di sini, Bu. Memangnya kenapa kalau dia benar-benar ada di sini? Meski hatinya hancur berkeping-keping, Elisa memaksakan diri untuk melupakan perasaannya saat melihat cincin kawin di jari Zachary. Alice berkata agar menjauhi pria yang tidak setia, karena ada banyak pria baik di luar sana. Tidak akan sulit bagi Elisa untuk menemukan seorang suami yang secerdas Zachary dan hanya memperhatikannya. Melihat ibu dan anak itu tidak keberatan, Serenity menuntun mereka ke dalam hotel. Meskipun manajer lobi mengenali Serenity, dia tidak berani berbicara kepada istri bosnya dengan suara keras. Sebaliknya, dia menuntun ketiganya ke lift dengan ramah. Begitu ketiganya menaiki lift ke lantai atas, manajer lobi kembali ke posnya ketika dia berhenti. Dia menoleh ke lift dan bergumam pada dirinya sendiri, bukankah kedua teman wanita itu adalah Nyonya dan Nona Stone? Ibu dan anak itu tampak familiar bagi manajer lobi. Jika dia benar, apakah istrinya ada di keluarga Stone? Apakah Tuan Zachary tahu tentang ini? Dengan tanda tanya besar ini dalam benaknya, manajer lobi bergumam pelan, dan berjalan terus ketika dia melihat beberapa pria melangkah masuk dengan pengawal mereka. Beberapa pria mengawal, di depan ada Tuan Zachary, Tuan Kalum, dan Tuan Bucam. Pria-pria lainnya pastilah klien penting. Manajer lobi berjalan cepat menghampiri. Kalum teringat akan ekspresi wajah manajer lobi yang terkoyak setiap kali dia melihatnya. Itu pasti menggelitik tulang lucu Kalum. Pak Zen, Kalum menyapa manajer lobi dengan ramah. Pak Zen menjawab, ada yang bisa saya bantu, Pak Kalum? Ah, itu mengingatkanku. Tuan Zen berbisik kepada Kalum. Tuan Kalum, Nyonya membawa 2 orang beberapa menit yang lalu. Dia memilih ruang tunggu tertinggi untuk makan siang. 2 orang yang datang bersamanya tampaknya adalah Nyonya Stone dan Nona Stone. Berhenti sebentar, Kalum bertanya dengan nada berbisik. Apakah kamu bisa melihat dengan jelas? Apakah itu benar-benar Nona? Tuan Kalum, aku punya mata yang tajam. Saya mengenali Nona sejak Tuan Zachary membawanya ke sini sebelumnya. Itu adalah Nona yang mereka bicarakan. Orang-orang di bidang pekerjaannya harus memperhatikan penampilannya sejak pertama kali bertemu. Bab 508. Baiklah, aku mengerti. Lanjutkan pekerjaanmu. Setelah menyusul rombongan itu, Kalum menghampiri sepupunya dan berkata, Zak, Tuan Zen mengatakan kepadaku bahwa dia melihat istrimu bersama Nyonya Stone dan Nona Stone beberapa menit yang lalu. Mereka memilih Long Supreme untuk makan siang. Long tersebut merupakan ruang makan pribadi paling eksklusif di Wildspoon Hotel. Mereka yang berdompet tipis tidak akan memilih Long mewah untuk bersantap. Meski begitu, Serenity harus memilih Long terbaik untuk minum anggur dan makan malam bersama Nyonya Stone. Aku tahu, Zachary sama sekali tidak terkejut dengan berita itu. Kita tidak akan bertemu satu sama lain, komentar Zachary dengan suara serak. Biasanya, ia akan mengantar klien ke kamar presidensial di lantai atas, yang berada di lantai berbeda dari Long utama. Zachary memiliki lift pribadi yang tidak tersedia untuk tamu hotel, kecuali ia sendiri yang membawanya masuk. Tidak ada kesempatan bagi pasangan itu untuk bertemu kecuali di lift. Kalum menutup mulutnya, melihat sepupunya percaya diri. Zachary lah yang berperan sebagai pemeran utama. Itu urusannya jika Serenity memergokinya dan dia membongkar kedoknya.
Anggota keluarga lainnya hanya ada di sana untuk menyaksikan semuanya meledak di hadapan Zachary. Walaupun kelompok Zachary tidak bertemu dengan rombongan Serenity, Hank dan Jessica keluar dari lift lain ketika mereka melihat sekilas Zachary memasuki lift pribadi. Hank merasa siluet itu tampak familiar, tetapi lift tertutup sebelum dia sempat melihat lebih dekat. Para pengawal tidak mengikuti Zachary ke atas. Melihat mata Hank yang mengintip, mereka berbalik dan melotot ke arah Hank. Dengan ekspresi marah yang membuat Hank ketakutan, dia segera menarik Jessica dan pergi. Apa yang kamu lihat, Hank? Apakah orang-orang ini tim keamanan Tuan York? Hank bertanya pada Jessica. Bagaimana aku bisa tahu kalau mereka adalah tim keamanan Tuan York? Aku belum pernah bertemu dengan Tuan York. Bagaimana aku bisa mengingat tim keamanannya? Mereka yang dapat mengenali petugas keamanan Tuan York, pastilah orang-orang yang bergaul dengannya. Jessica berharap dialah yang beruntung. Sayang sekali dia tidak beruntung. Tuan York adalah seorang legenda. Namun, Jessica tidak pernah berkesempatan untuk bertemu langsung dengannya. Pria yang masuk ke lift saat kami keluar dari lift itu, tampak seperti suami Serenity, Zachary. Saat berjalan-jalan, Jessica melirik Hank dan berkata sinis. Apakah maksudmu Tuan York adalah suami adik iparmu? Apakah menurutmu dia ditakdirkan untuk hidup mewah? Kalau dipikir-pikir, Hank yakin Zachary tidak mungkin menjadi Tuan York yang hebat. Saya ingin tahu siapa nama Tuan York. Jika saya bisa mengetahui namanya. Jessica menjawab, saya ingat dulu kita bisa mencari nama Tuan York secara daring. Dia punya nama lama, tetapi sekarang kita tidak bisa mencari namanya lagi. Saya rasa Tuan York tidak ingin siapapun tahu namanya. Saya mencari namanya beberapa tahun lalu, tetapi saya tidak dapat mengingatnya sekarang. Tuan York tampaknya merahasiakan namanya. Siapapun yang mencari namanya di internet sekarang tidak akan dapat menemukan apapun. Semua pencarian hanya akan mengarah pada Tuan York. Ini adalah hal pertama yang dilakukan Zachary saat menikah dengan Serenity. Dia tidak ingin Serenity tersandung pada kenyataan bahwa dia adalah pewaris keluarga York. Suami Serenity punya nama belakang, York, begitu pula Tuan York. Aku sudah melihat sekilas Tuan York 2 kali, tapi aku tidak pernah bisa melihat wajahnya dengan baik. Tetap saja, sosok itu terlihat sangat familiar. Jessica tidak menyukai apa yang didengarnya. Dia mengejek, kamu sendiri yang mengatakannya. Yang Anda lihat hanyalah sebuah sosok. Apakah penampilannya bagus? York mungkin bukan nama belakang yang umum, tapi tidak hanya ada satu keluarga York di kota ini. Suami Serenity kebetulan memiliki nama belakang yang sama. Itu saja. Bab 509. Menurutmu, apakah kita akan baik-baik saja jika suami Serenity adalah kerabat keluarga York terkaya? Adik iparmu pasti sudah menginjak-injak kita semua dengan bantuan Tuan York. Mengingat hal-hal buruk yang telah dilakukannya, Hank yakin Jessica ada benarnya. Oleh karena itu, ia segera melupakan masalah itu. Tuan York berada di atas sana, sementara Serenity bahkan tidak layak disebut. Dia tidak diberkati dalam hidup untuk menjadi istri Tuan York. Pasangan itu tampak mesra saat keluar dari hotel. Hank dan Jessica menemukan Liberty di pintu masuk hotel. Liberty sendirian. Saat Sonny tertidur, Liberty meninggalkan Nyonya Len di rumah untuk menjaga Sonny, sehingga dia bisa menunggu Hank dan Jessica di sini. Liberty hanya menunggu mereka di sini karena dia menyimpulkan melalui informasi dan bukti yang diberikan oleh Zachary, bahwa Hank sering membawa Jessica untuk makan malam di Wildspoon Hotel. Meskipun ia pernah berselisih dengan Hank, hal itu tetap saja menyakiti Liberty. Setelah menikah dengan Hank, Liberty memberinya seorang putra, mengurus rumah tangga, dan seringkali mengurus kebutuhan orang tua dan keluarga saudara perempuannya. Namun, Hank menuduhnya sebagai orang yang bergantung pada uang, menghabiskan uang secara sembrono, dan tidak melakukan apapun di rumah. Hank menyebutnya tidak berguna, dan rakus karena Liberty sering meminta bantuan Serenity, meskipun dia hanya mengurus seorang anak. Liberty tidak akan mampu menghasilkan cukup susu,
jika ia tidak mengonsumsi lebih banyak makanan. Hank mengkritiknya karena mencoba membuat putra mereka kelaparan. Sonny disusui hingga berusia 1 tahun. Hank pelit terhadap istrinya. Pada saat suasana hatinya sedang baik, dia akan mengajak istrinya ke truk makanan. Tempat itu bisa mengenyangkan perut istrinya, tanpa mengeluarkan banyak biaya. Namun, Hank sering membawa Jessica makan malam di Hotel Wildspoon, menengok keadaan Jessica, mengirimkan hadiah, dan memperlakukannya seperti putri. Melihat bahwa itu adalah Liberty, Jessica dengan mengejek berpegangan pada lengan Hank. Liberty tidak melewatkan gerakan provokatifnya. Hank menghentikan langkahnya, sebelum menuntun Jessica untuk mendekati Liberty. Ia bertanya dengan dingin, "Apa yang kau lakukan di sini? Di mana Sonny? Bukankah kau bilang Sonny tidak bisa meninggalkanmu karena ia sangat ketakutan? Adikmu menuntut $50.000 dari kakakku sebagai kompensasi atas penderitaan mental Sonny. Apakah kau akan menyalahkan Sonny sekarang setelah kau punya uang? Kau hanya menggunakan Sonny sebagai alasan untuk meminta lebih banyak uang, kan?" Kesungguhan tergambar jelas di mata Liberty. Sambil mengangkat tangannya, dia menamparkan pipi Hank. Plak, jejak tangan yang jelas muncul di wajah Hank. "Apakah kamu benar-benar manusia, Hank?" Liberty dengan kesal menunjuk hidung Hank sambil berteriak, "Kau bahkan tidak merasa kasihan karena anakmu dipukuli oleh keponakanmu. Tidak peduli bahwa kau tidak membela Sonny, tapi kau melontarkan komentar sinis saat adikku mencari keadilan untuk Sonny. Kau tidak lebih dari sampah." Jessica mencoba mendorong Liberty dan berkata, "Sapi gendut, siapa kamu yang menyentuh laki-laki saya?" Liberty membalas dengan mendorong Jessica menyingkir dan menamparnya juga. Dia menyeringai, "Dia suami sapi gendut seperti saya asal kami belum bercerai. Kamu pikir kamu siapa?" Jessica ingin membalas. "Jessica." Hank menarik Jessica ke belakangnya, untuk melindunginya sebelum berkata kepada Liberty, "Mengapa kamu menunggu kami di sini?" Liberty menjawab dengan nada yang sama dinginnya, "Kita perlu bicara. Ikut denganku." Dia kemudian berbalik dan pergi. Melihat mobil adiknya secara kebetulan, Liberty menghentikan langkahnya, tetapi segera melanjutkan perjalanannya ke sepedanya. Adiknya mendapat cukup banyak masalah dalam 2 hari terakhir karena dia. Liberty memutuskan untuk tidak mengganggu adiknya hari ini. Bab 510. Jessica menarik Hank dan bertanya, "Apa yang ingin dibicarakan sapi gendut itu kepada kita? Dia tidak setuju dengan syarat-syarat perceraianku. Kurasa, itu mungkin untuk membicarakan perceraian lebih lanjut. Proses perceraian akan memakan waktu." Liberty mungkin tidak ingin menunggu sedetik pun, setelah apa yang terjadi pada Sonny. Hank membawa Jessica ke mobilnya. Begitu mereka masuk ke dalam mobil, Hank mencondongkan tubuhnya dan membelai wajah Jessica dengan sedih. "Sakit, bagaimana denganmu?" Hank meraba pipinya sendiri. Rasanya sakit, tapi kejadian dengan Sonny membuatnya marah. "Aku bisa menerima tamparan darinya, agar dia bisa melampiaskan amarahnya." Jessica menyentuh bagian yang ditamparnya dan berkata, "Hank, karena dia sedang terburu-buru menyelesaikan perceraian, kemungkinan besar dia akan mengajukan syarat. Akan lebih baik jika dia tidak mendapat apa-apa. Biarkan dia pergi ke pengadilan untuk mengajukan gugatan cerai, jika dia tidak mau menerima persyaratan Anda. Kita punya waktu dan uang untuk mengulur-ulur waktu ini." Hank menjawab, "Tentu. Mari kita lihat apa yang ingin dia bicarakan." Pasangan itu yakin mereka lebih unggul atas Liberty, karena Liberty sedang terburu-buru untuk bercerai. Mereka dapat membuat Liberty meninggalkan pernikahan tanpa sepeser pun atas namanya. Dengan mengingat hal itu, Jessica membelai pipinya dengan bibirnya yang melengkung puas. Liberty memilih kafe milkshake untuk berdiskusi dengan bajingan dan pelacur itu. Setelah duduk, Liberty meminta jus dan memperhatikan dengan acuh tak acuh saat Hank memasuki kafe sambil bergandengan tangan dengan Jessica. Mereka bertingkah lembek untuk sampai ke kepalanya. Liberty menyeringai. Ia seharusnya berterima kasih kepada Jessica karena telah menunjukkan sisi jahat Hank padanya.
Ia senang menyerahkan pria seperti ini kepada Jessica. Saat Hank dan Jessica mendekat, mereka melihat sebuah amplop kuning di atas meja. Dengan mata berbinar, Hank duduk dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apa ini? Liberty menyodorkan amplop kuning itu, melintasi meja kepada Hank. Hank mengira itu adalah surat cerai yang ditandatangani Liberty. Namun, ia menyadari bahwa itu bukan surat cerai, karena amplopnya berat saat ia mengambilnya. Penasaran, Jessica mendekat untuk melihat apa yang ada di dalam amplop itu. Hank, kita bisa membahas ulang diskusi kita tentang perceraian setelah kamu membaca isinya. Liberty mengambil gelas jusnya untuk menyesapnya. Yang kamu pegang adalah salinannya. Berkas aslinya ada padaku. Kamu bisa merobeknya jika kamu mau. Aku bisa membuat lebih banyak salinannya. Wajahnya pucat pasi ketika dia membaca isi amplop itu. Itu adalah bukti penipuan dan pengalihan asetnya. Ada catatan tentang hadiah dan uang yang dihabiskan untuk Jessica. Liberty tahu tentang semuanya. Hank, apakah menurutmu kau bisa memecatku dengan $30.000 jika aku mengajukan gugatan cerai disertai bukti-bukti? Liberty senang melihat ekspresi Hank berubah menjadi hitam. Sambil mengangkat kepalanya, Hank menatap tajam ke arah Liberty. Liberty tidak menunjukkan rasa takut saat dia menatapnya langsung ke dalam matanya. Siapa yang memberikan ini padamu, Liberty? Isinya termasuk kwitansi komisi dan uang yang disimpan di rekening bank ayahnya. Ada bukti bahwa dia menyimpan semua uangnya di rekening atas nama ayahnya. Hank hanya memberitahu Jessica tentang hal ini. Selain ayahnya yang mengetahui sedikit tentang simpanan rahasia tersebut, tidak ada satupun anggota keluarganya yang mengetahui rekening bank tersebut. Meskipun ayahnya mengetahui tentang rekening bank tersebut, dia tidak tahu berapa banyak uang yang disimpan di sana. Bagaimana Liberty mengumpulkan bukti? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.